Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Muhammad Zainur Ridho, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah Pemikiran Politik Islam di jurusan Hukum Tata Negara kelas A semester 5. Dan yang saya hormati juga kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir. Semoga kita semua diberikan kesehatan terus dan semoga kita diberikan semangat dalam menuntut ilmu dunia dan akhirat. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan pemikiran politik Ibnu Rashid yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Tubagus Faturrahman NIM 1911-2003 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Ilva Minantika NIM 1911-230 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Sudrajat NIM 1911-218 sebagai moderator. Yang selanjutnya ada Siti Jahlina yang NIM 1911-221. Selanjutnya ada Ahmad Maulana Hakim Abidin dengan NIM 1911-2002. Selanjutnya ada Fitri dengan NIM 1911-222. Dan yang terakhir yaitu ada Alif Firgiawan dengan NIM 1911-2024. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Tubagus Faturrahman yang akan menjelaskan tentang profil Ibnu Rashid. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Faturrahman dari kelas 1 MA akan menjelaskan tentang Ibnu Rashid, profil Ibnu Rashid. Ibnu Rashid adalah Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rashid, adalah salah satu seorang filsuf besar, filsuf Islam yang sangat besar yang lahir di Cordoba, Andalusia pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Nah, Ibnu Rashid berasal dari keluarga terhormat dan terkenal dengan keilmuannya. Kakek dan ayahnya adalah seorang qadhi di Cordoba dan juga seorang faqih atau orang yang paham faqih terkenal dari Mazhab Maliki. Ibnu Rashid lahir 4 tahun setelah Khalifah Bani Muwahhidun Muhammad bin Tumar meninggal dunia pada tahun 524. Lalu Ibnu Rashid juga tumbuh dan hidup dalam keluarga yang memiliki giroh besar dalam bidang keilmuan. Nah, hal ini menjadikan salah satu faktor kenapa Ibnu Rashid ini mempermudah langkahnya untuk menjadi seorang ilmuwan. Namun faktor yang memang sangat besar mempengaruhi dan dalam keberhasilannya ini tidak lain ya karena kejeniusan dan ketajaman Ibnu Rashid dalam berpikir. Lalu Ibnu Rashid juga dapat menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti hukum, lalu ada hukum, filsafat, kedokteran, astronomi, sastra Arab, dan lainnya. Hampir seluruh hidupnya didedikasikan untuk belajar dan membaca
membaca. Menurut Al-Aqad, Ibnu Rashid tidak pernah meninggalkan berpikir dan membaca kecuali pada malam ayahnya meninggal dan malam pernikahannya. Lalu Ibnu Rashid juga pernah menjadi qadhi, 2 kali menjabat sebagai qadhi. Yang pertama kali ia menjabat qadhi atau hakim ya. Yang pertama kali ia menjabat sebagai hakim atau qadhi di Sevilla pada tahun 1169. Kemudian menjadi qadhi di Al-Quwat di Cordoba pada tahun 1171. Nah, lalu Ibnu Rashid, perjalanan karir Ibnu Rashid tidak mulus dan lancar saat permulaan pemerintahan Khalifah Yaqub Ibnu Yusuf sekitar 554 Hijriah sampai 595 Hijriah. Ibnu Rashid telah menerima Ibnu Rashid mendapatkan fitnah mendapatkan fitnah ketika dituduh menjadi kafir dan lalu diadili dan diasingkan di Lucena dekat Cordoba serta dicopot dari segala jabatannya oleh khalifah. Fitnah itu dituduhkan kepada Ibnu Rashid ini datang dari para ulama konservatif karena kecemburuan terhadap Ibnu Rashid yang kedudukan Ibnu Rashid ini sangat tinggi. Beruntung suasana getir tersebut tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun. Pada tahun 1197 Masehi, Khalifah mencabut hukumannya dan diposisikan kembali dalam pemerintahan, direhabilitasi kembali. Namun tidak lama setelah itu, pada tahun 10 Desember 1198 Masehi, tepatnya 9 Safar 595 Hijriah, Ibnu Rashid menghembuskan napas terakhirnya di Marrakesh dalam usia 72 tahun. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilfa Minatika dengan NIM 1911230 ingin sedikit menjelaskan tentang rasionalisme basis rekonstruksi politik Ibnu Rushd. Rasionalisme di sini mengarah pada upaya Ibnu Rushd dalam mendasari pemikirannya dengan menggunakan kriteria ilmiah. Penelusuran historis menunjukkan bahwa benih rasionalisme sebagaimana yang diusung oleh Ibnu Rushd tidak terlepas dari strategi kebudayaan yang diterapkan pada periode akhir kekuasaan Umayyah, yaitu 138 sampai 407 Hijriah atau 755 sampai 1016 Masehi, yang telah mengarahkan gerakan ilmiah. Meskipun usaha Ibnu Rushd dalam memperbaiki pemikiran Islam mengangkat kembali proyek intelektual Ibnu Hazm, namun apa yang dilakukannya melampaui pendahuluan tersebut, khususnya dalam hal metodologi dan muatan-muatan yang diangkatnya. Upaya ini mencerminkan perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan pemikiran Islam di timur pada masa itu. Etika dan politik Ibnu Rushd. Politik dan etika termasuk ke dalam bagian ilmu praktis, yang mana menurut Ibnu Rushd ilmu politik tidak dapat berdiri sendiri, ia harus didasari dengan etika. Selanjutnya, Ibnu Rushd berpendapat bahwa dasar ilmu etika adalah ilmu jiwa, di dalamnya ada kehendak dan upaya manusia. Sedangkan ilmu jiwa termasuk ilmu tabi'i yang realisasinya terlihat dalam diri seorang manusia, seperti bahagia, sedih, marah, dan lain sebagainya. Dalam pemikiran politiknya, selain mengomentari Plato, Ibnu Rushd memiliki kesamaan dengan Aristoteles dalam hubungan antara etika dan politik. Dalam bukunya, Ibnu Rushd memberikan penataan yang sistematis terhadap ilmu politik serta hubungannya dengan bidang keilmuan yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu retorika sebagai jalan politik Ibnu Rashid. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan suatu negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Begitu pula masyarakat memerlukan dukungan negara tempatnya bernaung. Masyarakat dan negara berjalan bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama. Manusia pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dan pemahaman yang berbeda tergantung tingkat pendidikan dan lingkungannya. Hal ini berpengaruh terhadap metode untuk menanamkan arti kebaikan dalam masyarakat. Secara garis besar, ada 2 metode yang digunakan untuk menanamkan pemahaman terhadap masyarakat. Metode yang bersifat persuasif dan metode yang bersifat paksaan. Membujuk masyarakat dengan cara retorikal atau puitis merupakan cara yang disarankan Ibnu Rashid. Hal ini juga sesuai dengan apa yang pernah diterapkan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul Republik. Karena metode burhana atau demonstrasif hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja, metode persuasif yang telah dijelaskan di atas hanya berlaku bagi pemuda atau warga negara yang tumbuh dan besar dalam pengaruh lingkungan yang baik dan bijaksana. Sedangkan untuk menerapkannya kepada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran tentu akan sulit. Menanggapi hal tersebut, menurut Ibnu Rashid, jika berurusan dengan musuh atau orang yang tidak mempan dengan metode retorik, dapat diterapkan metode kedua, yaitu paksaan. Menurut Ibnu Rashid, ada 2 fungsi yang terdapat dalam metode retorik dan puitis. Pertama, untuk membangun opini masyarakat sehingga memungkinkan tercapainya suatu kebaikan. Kedua, sesuai dengan yang terdapat dalam Republik Plato, bahwa retorika dan puisi dapat mengantarkan seseorang untuk menampilkan ciri-ciri kebaikan dan keindahan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kawanku saudari Fitri yang telah menjelaskan tentang retorika sebagai jalan politik Ibnu Rashid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan problem konseptual politik Islam. Yang pertama, politik dan etika termasuk ke dalam bagian ilmu praktis, yang mana menurut Ibnu Rashid, ilmu politik tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus disadari dengan etika selanjutnya. Kemudian Ibnu Rashid berpendapat bahwa dasar ilmu etika adalah ilmu jiwa yang di dalamnya ada kehendak dan upaya manusia. Sedangkan ilmu jiwa masuk ilmu tabi'i yang realisasinya terlihat dalam diri seorang manusia seperti bahagia, sedih, marah, dan lain-lain. Ketidaksepahaman terhadap umat Islam tersebut khususnya nampak dalam perdebatan tentang konsep negara Islam yang ada di Indonesia ataupun di luar negara, yang hingga saat ini masih berlangsung. Fakta historis menunjukkan adanya aneka ragam bentuk pemerintahan dalam dunia Islam pada masa Islam. Sekalipun tahap masa Khulafaur Rasyidin oleh sebagian pihak Muslim Sunni dipandang sebagai Sunni tauladan ideal sepanjang sejarah Islam. Akan tetapi realitas sepanjang pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1250 Masehi amat berbeda dengan tahap masa normatif itu. Realitas sepanjang sejarah Islam terbentuknya fragmentasi de facto dalam Imperium Islam sejak tahun 850 Masehi. Begitupun watak dan kepentingan yang tidak berkecirikan
dalam Islam dari penguasa Islam sudah tidak memperlihatkan eksistensi negara Islam yang ideal. Mungkin dari saya itu saja. Akan selebihnya akan disampaikan oleh kawan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zalina dengan NIM 1911-2021 akan sedikit memaparkan materi tentang demokrasi konstruksi ideal, negara ideal. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa dengan basis rasionalisme Ibnu Rushd sampai pada sebuah kesimpulan bahwa demokrasi merupakan sistem kenegaraan yang tepat untuk mewujudkan negara ideal yang menentukan nasib mereka sendiri dan membuat keputusan sendiri berkenaan dengan masalah-masalah umum. Pandangan Ibnu Rushd, demokrasi sebuah sistem pemerintahan yang ditandai oleh adanya pengakuan atas kemerdekaan dan kebebasan setiap warga untuk bertindak dan mengambil kebijakan yang sesuai dengan keinginannya berkaitan dengan persoalan umum. Ibnu Rushd menjelaskan dalam negara demokrasi setiap warganya memiliki kemerdekaan secara mutlak dan bebas bekerja sesuai apa yang disukainya. Sebagai realisasi dari ide demokrasi yang diusungnya, Ibnu Rushd menawarkan konsep tentang kedaulatan rakyat, sebuah konsep yang dibuat oleh Frans Magisoeno, kemudian disebut sebagai dasar etis dari demokrasi. Konsep kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa kehendak rakyat dalam bentuk kehendak umum menjadi dasar kekuatan negara. Konsep kedaulatan rakyat sebagaimana yang dimaksud oleh Ibnu Rushd mengungkapkan adanya 3 nilai yang menjadi prinsip dasar demokrasi sendiri, yaitu kebebasan, kemerdekaan, persamaan musyawarah, dan keberagamaan. Selanjutnya, kebebasan tidak berarti manusia tidak boleh dituntut ketaatan kepada masyarakat, melainkan dalam arti otonomi modern, manusia hanya menaati kekuasaan yang diyakini dirinya sendiri sebagai kekuasaan oleh rakyat dan untuk rakyat. Berarti bahwa rakyat apabila tunduk kepada kekuasaan negara, tunduk terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada prinsip kesamaan al-musawah, merupakan salah satu prinsip fundamental negara. Namun persamaan bukan berarti semua manusia itu memiliki kesetaraan dalam segala hal. Ada beberapa yang lebih mengarah kepada persamaan di muka umum, seperti perbedaannya. Namun persamaan bukan berarti manusia itu setara dalam semua hal, karena dalam beberapa hal manusia itu tidak sama, seperti usia, seks, kesehatan jasmani, kecerdasan, dan pemberian alam lainnya. Prinsip ini merujuk pada persoalan masyarakat plural yang penduduknya tidak homogen tetapi terbagi-bagi oleh kesukuan, etnis, ras, dan agama. Di mana kadang-kadang beberapa faktor ini menyatu yang cenderung menimbulkan konflik. Dalam pemikiran Nicholas Majid, pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Pernyataan itu telah termaktub di Al-Quran. Oleh karena itu, untuk melindungi dan menegakkan pluralisme sosial, diperlukan adanya nilai-nilai toleransi. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menjelaskan yaitu tentang pemikiran politik Ibnu Rashid yang terdiri dari profil Ibnu Rashid, terus pemikiran politik Ibnu Rashid, rasionalisme basis rekonstruksi politik Ibnu Rashid, ada hubungan etika dan politik,
Terus retorika sebagai jalan politik Ibnu Rashid, ada problem konseptual politik Islam, dan yang terakhir ada demokrasi konstruksi negara ideal. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menjelaskan dari berbagai materinya. Mungkin dari saya akan sedikit menjelaskan atau menambahkan tentang pemikiran politik Ibnu Rashid. Jadi pemikiran politik Ibnu Rashid itu dibangun atas semangat rasionalisme yang diwarisinya dari Ibnu Hamz. Selain itu, pemikiran politiknya juga berangkat dari asumsi dasar bahwa persoalan politik jadi merupakan suatu persoalan kemanusiaan, khususnya yang terkait dengan masalah keinginan. Dengan semangat dan asumsi tersebut, ia kemudian melakukan rekonstruksi dengan metodologis atas Republiknya Plato. Sebagai hasilnya, ia juga telah berhasil menghadirkan sebuah pemikiran politik yang tidak hanya mudah dipahami, namun juga sebuah pemikiran politik yang ilmiah, realistis, dan responsif, sebuah pemikiran yang mencoba mengkritisi ideologi militerisme khalifah dan tradisi politik umat Islam yang dikonstruk oleh status quo, yang melalui tradisi fikih siasa dan siasa syariah dan didominasi oleh sebuah kalangan Sunni Asy'ari. Jadi sebagai gantinya itu Ibnu Rashid kemudian mengusung konsep demokrasi, sebuah sistem yang menurutnya lebih sesuai dengan hukum-hukum dasar fitriyah manusianya itu, yang menghargai hak-hak manusia sebagai manusia sejak ia lahir dan bukan melihatnya dari aspek agama, gender, atau kelompok tertentu. Sebagai realisasinya, Ibnu Rashid itu menawarkan sebuah konsep dari kayak misalkan kedaulatan rakyat. Jadi sebuah konsep yang oleh Frans Magnus Suseno itu dianggap sebagai dasar etnis demokrasi, dan di dalamnya juga mencakup 3 prinsip dasar demokrasi. Jadi yang pertama yaitu kebebasan atau kemerdekaan, yang kedua persamaan, yang ketiga keberagaman. Karena dari ketiga prinsip dasar demokrasi itu insya Allah akan menunjukkan hasil yang memuaskan pada kalangan tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya dan kelompok 3 ini meminta maaf bila mana ada kata-kata kesalahan. Mungkin kami juga masih tahap belajar, dan insya Allah juga semoga kedepannya kami bisa menguasai dari pemikiran-pemikiran
lainnya juga dengan secara detail. Insya Allah. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Dr. Muhammad Zainur Ridho, SPD MSI, yang telah memberikan materi atau sebuah tugas, yaitu pemikiran politik Ibnu Rashid. Semoga Bapak diberikan kesehatan terus, panjang umur, dan sehat selalu min ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.